Koba Channel. Rizky kembali menyapa Sobat Koba dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, Rizky ingin mengajak Sobat Koba dimanapun kalian berada untuk mendapatkan informasi yang akurat, terkini di Koba Channel Studio. Pada kali ini, Rizky kedatangan tamu yang sangat saya hormati. Dan tentunya informasi apa saja yang bisa kita gali untuk kita bisa dapatkan mengenai informasi tersebut seputar lapangan ketenagakerjaan atau CPMI dengan Bapak Abe Rahman MSI. Dan kemudian saya menjelaskan dulu, Bapak Abe Rahman MSI adalah selaku UPT BP2MI Semarang, Jawa Tengah. Betul ya Pak ya? Betul. Dan kemudian beliau juga merangkap sebagai PLT Direktur Penempatan Non-Pemerintah Kawasan Asia Afrika. Benar begitu Pak ya? Betul. Baik. Selamat datang di studio kecil kami Pak. Terima kasih. Baik. Dan di sebelah saya juga sudah hadir yaitu Bapak Aziz Yurianto selaku Komisaris Utama dari PT Indosang. Selamat datang Bapak-bapak di studio kecil kami, Studio Koba. Dan pada hari ini Rizky ingin menggali informasi khususnya dari bapak-bapak ini mengenai tentang tenaga Jepang. Ya. Baik Pak, saya langsung aja nih Pak ya dengan Bapak Rahman Ya. MSI. Pak Rahman, sudah 2 tahun belakangan ini ya Specific Skill Worker atau program SSW atau Utegino dalam bahasa Jepangnya ini Pak sedang booming nih Pak. Dan ada 14 bidang ini dan salah satunya adalah bidang keperawatan yang sangat booming, yang sangat diminati sekarang, yang sangat dibutuhkan juga di Jepang nih Pak. Mohon arahannya Pak dan mohon penjelasannya nih Pak agar kami juga khususnya dari tim Koba dan masyarakat luas di sana dapat mendapatkan informasi yang terkini, yang akurat tentang program ini Pak. Silakan Pak. Jepang ini kan salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya bagus. Baik Pak. Kalau saya telah di data World Bank itu bisa, kalau ditrace dengan data penduduk masing-masing negara ini, kita sama Jepang itu 10 kali lipat Mas. Baik. Nah, kebutuhan tenaga kerjanya juga rata-rata per tahun untuk level tertentu tadi yang SSW tadi itu kira-kira kan hampir 70.000. Baik. 70.000 direbutkan oleh 8 negara. Dan kita ini termasuk negara yang sumber tenaganya banyak. Cuman sayangnya masyarakat itu belum mendapat informasi yang baik mengenai Jepang. Karena konotasinya begini, wah saya harus belajar bahasa Jepang. Baik Pak. Itu susah gitu. Oh biayanya berapa? Jadi yang muncul di masyarakat seperti itu. Yang kedua, Indonesia ini kan tidak Jawa saja. Betul Pak. Jawa. Memang sih dunia TKI atau dunia PMI itu yang paling banyak itu di Jawa. Baik Pak. Jawa sampai dengan Bali lah itu banyak, ditambah Lampung, NTB dan sedikit Medan, sedikit mana itu. Nah, Jawa Tengah itu urutan kedua setelah Jawa Timur. Dunia pertikaian itu kalau kemarin kan masih kita dengungkan, misalnya Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan gitu ya. Baik. Itu kan dunia-dunia yang sudah berlalu. Nah, anak-anak muda sekarang saya lihat sudah tidak melirik seperti itu. Karena kalau data Singapura, Hong Kong, Taiwan yang pembantu rumah tangga itu kan segmennya, mohon maaf, Di level di level gitulah kira-kira ya. Nah, tapi yang anak-anak muda sekarang itu mendapat pendidikan baik. Betul. Dengan adanya alat-alat komunikasi sekarang yang bisa memberikan penjelasan baik itu, dia tidak menangkap itu, tapi yang ditangkap adalah negara-negara yang menghasilkan sumber ekonomi yang baik. Baik Pak. Nah, Jepang itu salah satu sasaran. Memang yang booming itu kan dua, ada Korea, ada Jepang di Asia ini, Mas. Nah, hanya karena Korea itu juga sekarang terbatas, maka pada lari ke Jepang. Nanti mungkin Mas Aziz bisa menjelaskan. Baik. Kenapa harus kita up kemudian kita arahkan ke Jepang itu
Itu masalah lain, masalah lain. Tapi di sini ada dua segmen. Segmen pertama adalah masyarakat tadi teman-teman yang lulusan SMK. Betul, Pak. SMK itu menyangkut sekolah-sekolah perawat, sekolah-sekolah teknik, sekolah kejuruan, bangunan, macam-macam lah. Tapi ada juga anak-anak yang adik-adik kita, anak-anak kita yang sekolah di umum. Betul, Pak. Tentunya anak umum ini tidak bisa masuk ke teknik. Betul, nggak mungkin bisa lah, karena ini akan susah. Tapi anak umum ini harus disediakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum, misalnya peternakan, pertanian, dan lain-lain. Nah, tadi ada masalah bahasa, ada masalah biaya, terus kemudian ada masalah kesempatan. Betul, Pak. Nah, yang paling utama itu kan sebenarnya kemasan informasi, Mas. Betul, Pak. Selama ini kan gini, saya temui kawan-kawan di guru-guru di SMK itu, wah Jepang ini nggak Pak, mahal ya Pak, gitu. Biayanya mahal, latihannya Pak ya? Bisa 9 bulan 1 tahun gitu, kapan kerjanya gitu, latihannya. Nah, maka ini harus dikemas sedemikian rupa sehingga itu tidak menyulitkan kawan-kawan. Saya yakin motivasinya adik-adik kita itu yang anak-anak itu sekarang kan pinter-pinter, Mas. Kalau menggunakan alat-alat kayak gadget itu, mau pinter-pinter mereka daripada kita. Oleh karena itu, saya yakin dia untuk mempelajari bahasa-bahasa asing itu lebih mudah daripada generasi saya dulu. Betul, Pak. Nah, itu satu. Yang kedua, masalah biaya. Biaya ini kan sebetulnya bisa dicarikan jalan keluar. Entah itu kredit, entah itu apa. Mungkin ada pembiayaan yang soft, yang ringan, yang apa. Memang dalam dunia penempatan ini itu ya dunia bisnis sih. Tidak mungkin tidak keluar dari bisnis, enggak, tetap ada dunia bisnis. Tidak terlepas ya Pak ya? Iya, kayak Koba ini kan juga pengen lembaganya ini jadi hebat. Amin. Lembaganya ini kan jadi bisa mengayomi tenaga kerjanya yang dikirim ke sana, karyawannya juga harus hebat-hebat. Enggak mungkin kalau nggak ada biaya, pasti ada biaya. Baik, betul Pak. Enggak mungkin gratis, itu enggak mungkin. Jadi saya rasa tetapi intinya adalah biaya-biaya tadi masuk akal, biaya-biaya tadi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kawan-kawan semuanya dan lain-lain. Jadi ini bisnis yang tidak untuk pribadi sebetulnya, tapi membawa berkah semuanya. Amin. Nah, Korea itu saya informasikan sedikit saja. Itu kan kira-kira ada pengangguran sekitar 20.700. Itu pengangguran yang besar itu sebetulnya. Hanya tinggal nanti kita mengarahkannya seperti apa. Terima kasih. Informasi yang sangat detail dan sangat informatif sekali dari Bapak Rahman nih Pak ya. Mengenai tadi juga sudah disampaikan bahwa masyarakat lulusan yang SMK kejuruan khususnya keperawatan, ada juga nih masalah dari masyarakat yang lulusannya SMA non kejuruan nih Pak ya, tapi mereka juga mau berangkat ke Jepang atau berangkat ke luar negeri gitu ya sebagai tenaga ahli. Nah, dan kemudian tadi Bapak juga sudah menyinggung masalah di sini adalah masalah mungkin yang di bold gitu ya, adalah masalah bahasa, biaya dan kesempatan. Ini masyarakat luas taunya kalau ke Jepang itu satu biaya mahal ya Pak ya. Betul. Kedua juga ini pembelajarannya kok mau kerja aja repot banget belajarnya ya. 9 bulan sampai setahun gitu ya. Mana juga harus punya sertifikasi bahasa Jepang. Ini mau belajar atau mau kerja gitu mungkin ya Pak ya. Dan kemudian kesempatan itu juga. Dan maka dari itu kita duduk di sini bersama ingin meluruskan, ingin menyampaikan informasi kepada Sobat Koba Mirai dimanapun kalian berada. Baik, tadi Pak Rahman juga menyinggung juga nih Pak Korea nih Pak ya. Nah ini Korea juga tadi yang menyebutkan tingkat pengangguran di Korea 2.700 orang. Nah ini yang tidak lulus untuk untuk masuk ke Korea. Masuk ke Korea Pak ya. Yang lulus pun belum tentu masuk. Yang lulus belum tentu bisa masuk juga nih Pak ya. Saya selaku pemerintah kan memfasilitasi betul-betul kedua-duanya. Jadi misalnya memfasilitasi kawan-kawan dari mulai menjelaskan kepada masyarakat, kepada orang tua, ini penting. Edukasi. Mengedukasi orang tua karena teman-teman anak-anak ini kan di segala biaya masih ke orang tua. Betul. Itu tidak kalah pentingnya lah saya rasa orang tua, guru yang ada di sekolah. Kemudian pemerintah daerah ini menjadi penting karena apa? Karena nanti yang mendorong dari sisi eksternalnya. Karena kita ini kan tidak bisa stay terus di situ. Betul Pak. Nah memang ini gini, ada orang Indonesia itu kan ada budaya, ada berapa yang berangkat itu nanti menjadi contoh dari daerah tersebut.
oh ada sekian yang berangkat, wah itu sama dengan teori Korea. Animonya langsung naik, Pak. Dan yang memang seperti itulah kira-kira. Yang ketiga lalu non teknis ini menyangkut administrasi. Karena administrasinya ini ada paspor, ada rekomendasi apa, ada visa, ada kesehatan, itu dilakukan dengan baik. Dan jangan sampai teman-teman daerah, masyarakat, orang tua itu sudah semangat, lalu pemerintahnya menjadi tidak semangat, ya nggak bisa begitu. Sama semangat pemerintah, semangat Pak Aziz dan kawan-kawan, masyarakat semangat, Koba juga harus bersemangat. Amin, karena ujungnya itu nanti di Koba untuk memasarkan itu menjadi penting, pemasaran itu menjadi penting. Sebagai stakeholder, Pak. Kalau nggak ada Koba nanti terus gimana lah, nggak yang makan kira-kira gitu Mas. Baik, Pak Rahman. Terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih penjelasannya.